Episode 3, Nama yang Dikunci. Pagi itu, kabut masih menggantung di perbukitan ketika mereka berempat bergegas menuju rumah Mbah Wirio. Jalan setapak penuh lumpur, pepohonan berembun, dan setiap langkah terasa diawasi. Yudi berjalan paling belakang, sesekali menoleh. Ia masih bisa merasakan dingin dari label kayu yang kemarin menggantung di pagar rumahnya. Meski benda itu sudah dibakar oleh Bu Narti, rumah Mbah Wirio berdiri di pinggir desa, berdinding bambu tua dengan pekarangan penuh bunga kamboja. Pintu kayu terbuka sendiri ketika mereka mendekat, seolah memang menunggu. Bau dupa pekat menyergap hidung. Di dalam, seorang lelaki renta duduk bersila. Matanya setengah tertutup, wajahnya keriput seperti ukiran waktu. Kalian sudah memanggil sesuatu yang seharusnya tidur. Suara Mbah Wirio serak, namun setiap kata menusuk. Raka menunduk. Kami hanya iseng, Mbah. Tapi sekarang dia mengejar kami. Mbah Wirio menatap mereka satu persatu, lama pada Yudi. Keranda terbang tidak datang karena iseng. Ia datang karena janji lama. Sekali disebut, satu nama akan dikunci. Sinta Kemetar dikunci. Maksudnya apa, Mbah? Mbah Wirio menyalakan dupa lain. Asapnya berputar seperti melilit di antara kalian. Satu nama sudah dipilih. Ia yang menanggung kutukan sampai tumbalnya lunas. Tatapannya menusuk Yudi. Kau sudah tahu bukan? Tanda sudah digantung di pagar judi, menunduk wajahnya pucat pasi. Kalau begitu, apa yang bisa kami lakukan? Aku tidak mau mati, Mbah. Mbah Wirio menghela napas panjang, lalu mengambil sebuah kotak kayu dari rak. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan paku besi hitam dan sehelai kain kafan robek. Satu-satunya cara menghentikannya adalah mengunci nama itu di luar tubuh. Ritual ini berbahaya. Jika gagal, bukan hanya satu. Semua kalian akan diambil. Nadia terisak. Tolong kami, Mbah. Apapun caranya. Mbah Wirio menyiapkan ritual. Lingkaran garam, dupa di 4 penjuru, paku hitam di tengah. Mereka duduk melingkar. Yudi ditengar dengan kain kafan melilit tangannya. Suara mantra mengalun. Berat, seolah berasal dari dunia lain. Namun semakin lama, udara di dalam rumah makin dingin. Dupa merenda, lalu padam satu persatu. Dari sudut ruangan, terdengar ketukan kayu. 3 kali, seperti peti mati diketuk dari dalam. Sinta menjerit Nadia, memeluknya erat. Raka berusaha tenang, tapi peluh dingin membasahi wajahnya. Tiba-tiba, kain kafan di tangan Yudi mengencang sendiri, menjerat pergelangan hingga berdarah. Yudi berteriak kesakitan, darahnya menetes ke paku hitam, membuat benda itu bergetar. Mbah Wirio menguatkan mantra, tapi suara lain menyusup, berat, menyeramkan. Nama ini milikku. Genteng rumah bergetar, dinding bambu berderak. Dari jendela, mereka melihat bayangan keranda melayang perlahan. Rantainya berkilat basah hujan, melingkari rumah. Bau kapur berus menusuk hingga membuat dada sesak. Teruskan, jangan berhenti, Mbah Wirio berteriak. Namun tiba-tiba, salah satu dupa menyala sendiri. Api biru berkobar tinggi. Dari asapnya muncul bayangan hitam yang menjulur ke arah Yudi, mencoba menariknya. Yudi menjerit, tolong aku nggak mau mati. Dengan cepat, Raka meraih paku hitam dan menusukkannya ke lantai lingkaran garam. Suara dentuman keras terdengar, seperti logam beradu. Seketika, bayangan itu terhenti, mengepul, lalu hilang. Rumah kembali sunyi. Mbah Wirio terhuyung. Wajahnya pucat. Nama itu berhasil dikunci. Untuk sementara, Yudi
terkulai, tubuhnya gemetar. Hebat. Namun, di pergelangan tangannya, bekas jeratan kafan kini membentuk tanda hitam mirip ukiran rantai. Selama tanda itu ada, kata Mbah Wiryo dengan suara rendah, keranda akan tetap mencari. Kalian hanya punya waktu 3 malam. Jika tidak menemukan pengganti, maka rantai itu akan menutup selamanya. Sinta menatap Mbah Wiryo dengan mata penuh ketakutan. Pengganti. Maksud Mbah, tumbal. Mbah Wiryo menatap mereka. Matanya dalam, tanpa belas kasihan. Ya, untuk menghentikan keranda, 1 jiwa harus diserahkan. Tidak ada jalan lain. Keheningan menelan mereka. Kata tumbal menggema di kepala masing-masing. Mata Raka menatap Yudi, lalu berpindah ke Nadia dan Sinta. Ada rasa takut dan juga benih kecurigaan. Di luar, suara rantai terdengar lagi. Jauh namun jelas. Kali ini diikuti tawa parau. Seakan keranda sudah tahu betapa rapuh persahabatan mereka akan menjadi. Nama yang dikunci bukanlah keselamatan, melainkan awal perhitungan. 3 malam menuju pilihan yang tak bisa dihindari. Mereka hanya punya 3 malam. 1 harus dikorbankan, atau semua akan binasa. Lanjut ke episode 4, rantai yang memilih. Saat persahabatan berubah menjadi kecurigaan dan keranda semakin dekat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya.